Selama berabad-abad, Tajikistan adalah jalur sunyi bagi mereka yang melintasi rute panjang dengan jejak-jejak yang tak terhapuskan. Jauh sebelum namanya terukir, wilayah ini menawarkan kisah-kisah yang melaju lebih cepat daripada pasukan. Di antara lembah-lembah dan celah-celah tak kasat mata, muncul cara-cara hidup yang ditandai oleh keterasingan, ingatan kolektif dan kebutuhan untuk beradaptasi tanpa menyerah. Gunung-gunung tidak memaksakan diri dengan kata-kata, melainkan dengan batas-batas yang menentukan bagaimana dan sejauh mana seseorang dapat hidup. Wilayah ini, jauh dari pusat-pusat kekuasaan, tak pernah berhenti bergerak. Tak ada dalam sejarahnya yang kebetulan, baik yang terpelihara maupun yang lenyap. Setiap gesture memiliki alasan yang tak selalu terjelaskan, dan setiap sudut menyembunyikan cara hidup yang tak perlu diungkapkan untuk bertahan. Namun, bagaimana sebenarnya orang-orang hidup di negeri ini? Geografi. Wilayah yang membentuk kehidupan Tajikistan membentang melintasi wilayah pegunungan yang dikelilingi oleh barisan pegunungan yang menjulang tinggi, lembah-lembah curam dan cekungan pedalaman. Lebih dari 90% wilayahnya ditutupi oleh sistem pegunungan tinggi yang merupakan bagian dari pegunungan Pamir dan sistem Tian Shan. Formasi-formasi ini tidak hanya mendefinisikan lanskap, tetapi juga membagi negara menjadi zona-zona yang sulit diakses, di mana koneksi antar wilayah terbatas pada jalur-jalur sempit dan rute pegunungan tinggi yang seringkali terblokir selama berbulan-bulan. Ketinggian bervariasi secara tajam, dari daerah yang melebihi 7.000 meter di timur hingga depresi panas dan kering di barat. Kombinasi ketinggian ekstrim dan cekungan-cekungan terisolasi ini menciptakan ruang terfragmentasi yang menghambat pergerakan berkelanjutan dan membentuk kehidupan sehari-hari tanpa perlu intervensi eksternal. Jajaran pegunungan utama membentang dari timur ke barat, mengganggu aliran alami sungai dan memaksa air mengalir melalui ngarai-ngarai sempit atau membentuk cekungan internal. Sistem perairan ini terdiri dari banyak sungai yang berasal dari gletser, yang setelah mengalir melalui lembah-lembah tertutup, mengalir ke daerah hilir menuju Amu Darya, sungai pengumpul utama wilayah tersebut. Yang menonjol di antaranya adalah Faksh, Panj, dan Zerafshan, yang melintasi negara mengikuti rute yang ditentukan oleh struktur relief. Arus-arus ini tidak hanya mengairi pertanian irigasi di daerah dataran, tetapi juga memengaruhi perkembangan permukiman di sepanjang tepiannya. Airnya berasal dari gletser permanen di timur dan utara. Tempat es tetap ada sepanjang tahun dan berfungsi sebagai cagar alam. Kondisi iklim sangat bervariasi. Di wilayah barat hilir, iklimnya kering dan panas hampir sepanjang tahun, dengan curah hujan yang sedikit terkonsentrasi dalam periode singkat. Namun di bagian tengah, keberadaan pegunungan menciptakan iklim mikro sedang dengan curah hujan yang lebih sering, meskipun tidak teratur. Di timur, ketinggiannya menyebabkan iklim pegunungan tinggi, dengan suhu di bawah nol hampir sepanjang tahun, dan hujan salju lebat yang menutupi celah dan jalan. Keragaman iklim ini menghasilkan kontras yang mencolok bahkan di antara wilayah-wilayah yang berdekatan yang hanya dipisahkan oleh pegunungan. Musim-musim tidak terdistribusi secara merata. Di beberapa daerah, musim semi hanya berlangsung beberapa minggu sebelum suhu panas atau dingin ekstrim kembali melanda. Hambatan alami telah menciptakan kompartemen geografis yang jarang berkomunikasi satu sama lain tanpa upaya besar. Banyak komunitas terkurung di dalam dinding batu atau area yang sulit diakses, memperkuat pola kehidupan yang otonom. Di beberapa wilayah, akses hanya dimungkinkan melalui rute sempit yang melintasi ngarai atau menempel di tepi tebing. Selama musim dingin, jalur-jalur ini menjadi tidak dapat dilalui, memaksa populasi tertentu untuk menimbun persediaan sebelum isolasi musiman mereka. Fenomena ini bukanlah hal baru. Selama berabad-abad, geografi telah berfungsi sebagai filter yang memisahkan dan membentuk interaksi antar kelompok manusia tanpa intervensi administratif atau budaya. Kompleksitas medan juga memengaruhi distribusi tanah. Di lembah-lembah yang lebih rendah, sedimentasi sungai telah menciptakan area subur yang digunakan untuk budidaya intensif. Namun, di lereng yang lebih tinggi,
tanahnya berbatu, buruk, dan rentan terhadap erosi. Paparan sinar matahari, orientasi lereng, dan ketinggian menentukan spesies tanaman mana yang dapat tumbuh di setiap area. Beberapa area menerima sinar matahari langsung sepanjang hari, sementara yang lain tetap teduh atau tertutup salju selama berbulan-bulan. Keragaman ini telah mendorong perkembangan ekosistem lokal yang tidak ditemukan di wilayah lain di negara ini. Letak Tajikistan di jantung Asia Tengah membuatnya relatif terisolasi dari lautan dan arus iklim global utama. Terkurung daratan, negara ini hanya mengandalkan sumber daya air dan energinya sendiri. Keterasingan fisik juga meluas hingga batas-batas politik. Sebagian besar penyeberangan yang menghubungkan dengan negara-negara tetangga terletak di dataran tinggi atau sulit dipertahankan. Dalam beberapa kasus, rute internasional melintasi wilayah yang rawan longsor, penutupan akibat salju, atau kendali militer yang semakin membatasi pergerakan eksternal. Beginilah cara kita hidup. Rumah, rutinitas, dan ikatan yang tak pernah berubah. Di desa-desa di lembah atau permukiman terpencil di pegunungan, rumah seringkali dibangun dengan material sederhana, seperti batu bata, kayu, atau batu yang belum dibakar. Di daerah dengan musim dingin yang keras, rumah-rumah ditata di sekitar halaman tertutup yang melindungi dari angin dan memberikan privasi tertentu. Ruangan-ruangan di dalamnya dirancang untuk berbagai aktivitas, tidur, makan, atau menjamu tamu. Rumah-rumah pedesaan memiliki struktur yang lebih mengutamakan fungsionalitas daripada desain, dan di daerah yang lebih terisolasi, metode pembangunan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi masih berlaku. Pekerjaan rumah tangga dibagi menurut pola yang diwariskan dari masa lalu. Kebanyakan perempuan, terutama di daerah pedesaan, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga sejak usia sangat muda, yang meliputi memasak, mengasuh anak, mencuci pakaian, dan merawat hewan ternak. Lingkungan keluarga seringkali multigenerasi. Kakek nenek, orang tua, dan anak-anak tinggal di rumah yang sama, dan keputusan-keputusan penting dibuat dengan partisipasi para tetua. Di beberapa daerah, pasangan pengantin baru umumnya tinggal bersama keluarga suami selama tahun-tahun pertama pernikahan. Saat fajar menyingsing, pekerjaan rumah tangga sudah dimulai. Para pria berangkat pagi-pagi sekali ke ladang sebelum matahari terbit sempurna, dan berusaha kembali ketika matahari mulai terbenam. Di dalam rumah, para perempuan menyiapkan tugas-tugas yang diperlukan untuk memulai hari, sementara anak-anak mengurus tugas-tugas yang paling mendesak. Mengambil air dari kanal, menyapu lantai, atau memberi makan hewan di kandang. Di pusat kota, pembagian peran dimodifikasi oleh tuntutan kerja upahan dan tinggal di apartemen kecil. Namun, banyak keluarga mempertahankan kebiasaan menjaga ruang bersama tempat mereka berkumpul di penghujung hari. Terlepas dari perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan, struktur keluarga tetap menjadi inti yang mengatur kehidupan sehari-hari. Di ruang inilah norma, kebiasaan, dan cara hidup bersama ditransmisikan. Mengenai pakaian, di daerah pegunungan, pakaian tahan dingin lebih disukai, seperti pakaian berlapis tebal, sepatu bot kulit, dan topi wol. Di daerah lembah, terutama selama musim hangat, para perempuan biasanya mengenakan gaun ringan, sementara para pria memilih celana longgar dan kemeja lengan panjang. Untuk acara-acara penting, pakaian tradisional sulaman tangan merupakan hal yang umum, meskipun pakaian praktis mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Kain dan motif warna-warni tetap menjadi bagian penting dari busana, dan banyak perempuan membuat pakaian mereka di rumah menggunakan teknik menjahit yang dipelajari sejak kecil. Rasa kebersamaan memainkan peran sentral. Di desa-desa, para tetangga berkolaborasi dalam panen, membangun rumah, atau merawat lansia. Keputusan yang memengaruhi beberapa rumah tangga dibuat dalam pertemuan kolektif atau dengan partisipasi para tetua setempat. Ada rasa tanggung jawab bersama yang kuat, tercermin dalam tindakan sehari-hari kecil, seperti mengasuh anak satu sama lain, membantu pekerjaan pertanian, atau berbagi hasil kebun. Hidup tidak diatur oleh jadwal yang kaku, melainkan oleh ritme yang dipaksakan oleh lingkungan. Pergantian musim menentukan prioritas. Di musim semi kita menabur, di musim panas kita memanen, di musim gugur kita menyimpan, dan di musim dingin kita melindungi apa yang telah kita panen. Logika musim ini juga memengaruhi nutrisi, waktu istirahat, dan cara kerja.
Misalnya, saat panen, hari menjadi lebih panjang, tetapi pada hari-hari yang dingin, aktivitas melambat dan terkonsentrasi di dalam rumah. Di pasar pedesaan, perempuan berperan aktif. Mereka menjual produk, menegosiasikan harga, dan menjalin hubungan dengan keluarga lain. Otonomi ekonomi ini tetap ada, bahkan dalam konteks di mana peran laki-laki tampak dominan, menunjukkan bahwa adat istiadat setempat memiliki nuansa yang kompleks. Di saat yang sama, hubungan antar keluarga diperkuat melalui kunjungan, pertukaran, dan perayaan pribadi yang memperkuat aliansi, kesepakatan, dan komitmen jangka panjang. Struktur hari berubah sesuai dengan lingkungan. Di desa-desa pertanian, waktu makan bergantung pada kemajuan pekerjaan di ladang. Di kota, rutinitas beradaptasi dengan jadwal kerja atau sekolah. Namun, dalam kedua kasus tersebut, makan malam adalah momen kebersamaan di mana semua orang duduk melingkar, berbagi roti, mendengarkan cerita, dan mendiskusikan apa yang terjadi. Adegan ini merangkum cara hidup di mana komunitas tetap menjadi pusat segalanya. Kepercayaan, ritual, dan ruang sakral. Di Tajikistan, agama diam-diam membentuk kehidupan jutaan orang. Hampir 90% penduduknya menganut Islam, meskipun kehidupan sehari-hari mengungkapkan beragam interpretasi, nuansa, dan lintasan sejarah yang telah membentuk cara hidup agama tersebut. Terdapat dua cabang utama di negara ini. Mayoritas menganut Islam Sunni mazhab Hanafi, sementara minoritas yang signifikan, terutama di daerah pegunungan seperti Badakhshan, menganut gerakan Ismailiyah, salah satu cabang Islam Syiah. Cara beragama dihayati sangat bervariasi tergantung konteksnya. Di desa-desa terpencil, praktiknya mungkin lebih dipengaruhi oleh tradisi lisan dan gestur yang dipelajari dari generasi sebelumnya. Sementara di pusat-pusat perkotaan terdapat paparan yang lebih besar terhadap arus teologis global. Meskipun demikian, di hampir seluruh penjuru negeri, prinsip-prinsip dasar Islam menandai ritme, keputusan, dan ikatan sosial. Setiap hari dimulai dengan azan. Banyak umat beriman sholat 5 waktu sehari, menyesuaikan aktivitas mereka dengan kewajiban spiritual mereka. Orientasinya selalu mengarah ke Mekah, dan meskipun sholat dapat dilakukan di rumah atau di pedesaan, ada nilai khusus yang diberikan pada tindakan kolektif di masjid. Hari Jumat menjadi pusat perhatian sebagai hari berkumpul untuk sholat zuhur, tanpa mengganggu jadwal kerja rutin negara. Di luar ritual harian, terdapat komitmen terhadap praktik-praktik yang bertujuan untuk menumbuhkan pengendalian diri dan welas asih. Ini termasuk puasa tahunan selama sebulan, di mana aktivitas tertentu dihentikan dari matahari terbit hingga terbenam. Selama periode ini, tujuannya adalah untuk memperkuat empati bagi mereka yang hidup dalam kondisi sulit, sekaligus memupuk disiplin pribadi. Pengalaman ini tidak terbatas pada tingkat individu, tetapi bersifat komunal, diperkuat oleh tindakan kemurahan hati terhadap mereka yang paling membutuhkan. Dimensi penting lainnya adalah kewajiban moral untuk membantu. Berdonasi kepada fakir miskin dipahami tidak hanya sebagai amal, tetapi sebagai kewajiban yang memurnikan kekayaan pribadi. Pemberian sukarela ini tidak selalu melibatkan struktur formal dan seringkali dilakukan secara diam-diam, sebagai ungkapan keadilan dan kesetaraan secara pribadi. Di beberapa desa, bantuan semacam ini umumnya dilakukan secara anonim, dengan tetap menjaga prinsip kerendahan hati. Ziarah ke Mekah yang dikenal sebagai haji merupakan poros vital lainnya. Meskipun tidak semua orang berhasil melakukannya, mereka yang berhasil menerima pengakuan sosial yang tersirat. Perjalanan ini tidak hanya mewakili perpindahan geografis, tetapi juga transformasi simbolis, sebuah cara untuk kembali dalam keadaan suci. Bagi banyak orang, ini juga merupakan cara untuk menghubungkan hidup mereka dengan sejarah yang lebih luas, yang melampaui sejarah lokal. Seiring berjalannya waktu, spiritualitas Islam di Tajikistan tidak statis. Salah satu gerakan yang paling berpengaruh adalah Sufisme. Jalan mistik dalam Islam ini didasarkan pada pencarian pribadi akan keilahian, bukan melalui dogma, tetapi melalui pengalaman langsung, keheningan, pengulangan nama Tuhan, dan hubungan dengan seorang pembimbing spiritual. Para guru sufi, yang dikenal sebagai syekh, berkelana melalui daerah-daerah terpencil, mengajar melalui teladan,
tanpa konfrontasi atau pemaksaan. Di lembah-lembah Zarafshan atau cekungan Panj, seluruh komunitas terbentuk di sekitar para pemimpin ini. Pembelajaran disampaikan secara lisan, melalui perumpamaan, puisi, atau latihan introspeksi. Tarekat-tarekat Sufi, seperti Naqsibandiyah, Kubrawiyah, dan Yasawiyah, beradaptasi dengan adat istiadat setempat, memadukan unsur-unsur pra-Islam dengan visi spiritual yang berfokus pada kemurnian hati. Selama berabad-abad, Sufi memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam di Asia Tengah. Para darwis, murid-murid yang berkelana, menempuh jalan yang sulit untuk menyebarkan ajaran yang lebih menyentuh jiwa daripada sekadar kata. Di pegunungan Pamir, pengaruh-pengaruh ini bertahan hingga hari ini, di antara keluarga-keluarga yang terus menganggap guru spiritual mereka sebagai figure pembimbing yang tak lekang oleh waktu. Sejarah keagamaan wilayah ini kuno dan kompleks. Jauh sebelum kedatangan Islam, sistem politistik dipraktikkan yang memiliki kesamaan dengan kepercayaan Persia dan India. Kemudian, sosok Zoroaster dengan gagasannya tentang pergulatan antara kebaikan dan kejahatan menandai era yang abadi di wilayah tersebut. Kemudian, gerakan-gerakan Buddha dan Kristen meninggalkan jejak yang nyata dalam mural, kuil, atau praktik-praktik yang disinkronkan dengan bentuk-bentuk keagamaan baru. Kedatangan Islam pada abad ke-8 tidaklah langsung dan damai. Selama beberapa dekade, masyarakat setempat menentang kehadiran Arab. Terjadi pertempuran, pemberontakan, dan perjanjian paksa. Namun, seiring waktu, agama baru ini semakin menguat, terutama melalui perdagangan, pendidikan, dan pengaruh politik. Masjid-masjid mulai bertambah banyak, dan aksara Arab diadopsi untuk administrasi dan pengajaran. Dengan demikian, muncul pusat-pusat studi yang akan mendidik para cendekiawan yang diakui di luar perbatasan Tajikistan. Sejalan dengan gerakan Sunni yang dominan, cabang Ismailiyah berkonsolidasi di wilayah-wilayah tertentu di timur negara itu. Kelompok ini, bagian dari Syiah, menjunjung tinggi visi hierarkis kepemimpinan agama. Mereka mengakui jajaran imam yang memiliki otoritas spiritual. Dengan pemimpin saat ini, Aga Khan, menjadi figur rujukan bagi banyak Ismailiyah. Komunitas ini telah mengalami masa-masa penganiayaan, tetapi juga masa-masa perlawanan dan rekonstruksi. Saat ini, para anggotanya mempertahankan praktik dan nilai-nilai mereka sendiri dalam kerangka umum masyarakat. Selama abad ke-20, kebijakan negara terkait agama berfluktuasi secara dramatis. Pada dekade-dekade awal Soviet, kebebasan tertentu diperbolehkan selama agama tetap berada di luar ranah politik. Namun, pada akhir 1920-an, represi yang intens diberlakukan. Tempat-tempat ibadah dihancurkan, dan para pemimpin agama dipenjara atau diasingkan. Praktik spiritual mundur ke ranah domestik, ke ranah intim, bertahan di rumah-rumah, dalam bisik-bisik, jauh dari sorotan resmi. Situasi berubah menjelang akhir pemerintahan Soviet. Pada 1980-an dan 1990-an, kebangkitan keagamaan kembali terjadi. Ratusan masjid dibangun, dan banyak yang menemukan kembali ekspresi keyakinan yang telah lama ditekan. Meskipun demikian, negara yang baru merdeka ini menegaskan kembali karakter sekulernya. Agama kembali menempati ruang yang terlihat, tetapi dalam struktur yang mengatur hubungan mereka dengan politik. Selama konflik sipil tahun 1990-an, ketegangan agama memainkan peran tidak langsung. Beberapa sektor mengusulkan integrasi unsur-unsur Islam ke dalam sistem politik, sementara yang lain menganjurkan pengucilan total mereka. Penyelesaian konflik tersebut mencakup kesepakatan yang mengizinkan keberadaan partai-partai yang terinspirasi oleh nilai-nilai agama, selama mereka menghormati norma-norma negara. Sejak saat itu, keseimbangan yang apik telah terjaga antara ekspresi spiritual dan batasan institusional. Saat ini, keimanan diungkapkan dengan beragam cara. Di masjid yang ramai di siang bolong atau dalam solat sendirian di tepi lapangan. Dalam pembacaan Al-Quran saat fajar atau dalam nasihat seorang kakek kepada cucunya sebelum tidur. Agama bukanlah struktur yang kaku, melainkan kehadiran yang terus-menerus menyertai kita tanpa meninggikan suaranya.
Bahasa dan tradisi lisan, jiwa masyarakat yang tak terlihat. Tajik, sebuah varian bahasa Persia, adalah bahasa utama di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri. Meskipun tampak seragam, penggunaannya bervariasi tergantung lingkungan. Di daerah pedesaan, tuturan masih mempertahankan struktur kuno dengan frasa yang diwarisi dari generasi sebelumnya, ungkapan lokal, dan istilah yang masih utuh dari berabad-abad lampau. Namun, di daerah perkotaan, bahasa ini telah menyerap serapan yang lebih baru dan formula modern yang mencerminkan kontak sehari-hari dengan budaya dan teknologi lain. Orang-orang secara alami mengubah ragam bahasa tergantung pada konteksnya, dan fleksibilitas ini memungkinkan bahasa ini bertahan dari invasi, perubahan politik, dan transformasi sosial tanpa kehilangan esensinya. Sejak abad ke-9, bahasa ini mulai terbentuk di pusat-pusat seperti Bukhara dan Samarkand, di mana teks-teks yang ditulis dalam aksara Arab mencapai prestis yang tinggi. Para penyair pada masa itu tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai Tajik atau Uzbek karena identitas etnis belum terdefinisi. Yang menyatukan para penulis adalah bahasa yang sama dengan akar Persia dan tradisi sastra bersama yang melintasi batas-batas tak terlihat. Meskipun bahasa Tajik mirip dengan bahasa Persia, bahasa ini menghindari penyerapan banyak kata Arab dan memilih untuk mengintegrasikan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Turki. Evolusi ini, yang lebih pragmatis daripada murni, pada akhirnya membedakannya dari bahasa-bahasa saudaranya di Iran dan Afghanistan. Pada akhir abad ke-19, bahasa ini terbagi menjadi dua aliran. Pertama, bentuk klasik, yang mempertahankan kompleksitas tata bahasa dan digunakan oleh para penulis dan cendekiawan. Kedua, yang lebih sederhana dan lebih langsung, adalah bentuk yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dualitas ini memicu perdebatan sengit di antara para intelektual yang membahas seperti apa seharusnya bahasa sastra masa depan, versi yang halus dan terpelajar, atau bahasa lisan rakyat jelata yang hidup. Ketegangan antara bentuk dan penggunaan ini masih berlanjut di beberapa sektor, meskipun praktik telah menunjukkan bahwa keduanya dapat hidup berdampingan tanpa memaksakan satu sama lain. Selama tahun 1920-an, bahasa ini mengalami transformasi yang paling mendalam. Pertama, aksara Arab ditinggalkan dan aksara Latin diadopsi. Satu dekade kemudian, aksara Sirilik diadopsi, sebuah keputusan yang akan menentukan arah bahasa tersebut sepanjang periode Soviet. Dengan perubahan ini, kosakata Rusia juga hadir dan menyatu secara alami dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam konteks resmi atau teknis. Saat ini, alfabet Tajik memiliki 39 huruf. 33 berasal dari bahasa Rusia, sementara 6 sisanya diciptakan untuk mencerminkan bunyi yang unik dalam bahasa tersebut. Di sebagian besar kota, terutama Dushanbe, percakapan dalam lebih dari satu bahasa bukanlah hal yang aneh. Banyak orang Tajik juga berbicara bahasa Rusia dan Uzbek, dan cukup banyak yang memahami bahasa Kyrgyzstan atau Turkmenistan. Kelancaran trilingual ini merupakan hasil dari kontak selama berabad-abad antara kelompok-kelompok yang berbagi ruang yang sama. Pada awal abad ke-21, bahasa Inggris mulai populer di kalangan anak muda di perkotaan. Meskipun penggunaannya masih terbatas, kehadirannya di universitas dan sekolah perlahan-lahan telah menggantikan bahasa Rusia sebagai bahasa asing kedua. Lebih lanjut, di kota-kota kecil dan lingkungan yang taat beragama, bahasa Arab telah mendapatkan daya tarik sebagai bahasa pembelajaran informal, terutama di kalangan mereka yang sedang mengikuti kajian agama. Dalam percakapan informal, bahasa Tajik menunjukkan aspek lain yang paling mengakar, seni bercerita. Dalam pertemuan keluarga, di pasar, atau dalam perjalanan jauh, orang-orang bertukar cerita yang memadukan humor, kritik, dan kenangan. Salah satu tokoh yang paling dicintai adalah Afandi, protagonis anekdot yang mengolok-olok keserakahan, ketidaktahuan, dan kesalahan penilaian. Kisah-kisah ini diwariskan secara lisan dan merupakan bagian dari warisan bersama yang diperbarui oleh setiap penutur. Tak seorang pun membacanya dengan lantang, tetapi semua orang mengenalinya. Kisah-kisah ini adalah fragmen bahasa yang hidup, dibentuk oleh tawa dan pengalaman. Para tetua,
yang dikenal sebagai aksakal, menempati posisi sentral dalam dinamika ini. Kata-kata mereka didengarkan dengan hormat dan merupakan hal yang umum bagi yang lebih muda untuk menunggu dalam diam sampai mereka selesai berbicara. Di banyak desa, mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam berbagi cerita, kenangan, atau nasihat, dan nilai masukan mereka diukur bukan dari isinya, tetapi dari martabat yang diwakilinya. Menyela mereka akan menjadi pelanggaran serius, dan mendengarkan mereka tanpa minat yang jelas juga dianggap menyinggung. Di antara para penutur sendiri, terdapat rumus-rumus linguistik yang mencerminkan keseimbangan antara rasa hormat dan kedekatan. Waktu bersama, kalender perayaan yang menyatukan warga Tajik. Salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh penduduk Tajik adalah awal musim semi yang ditandai dengan datangnya Nowruz. Perayaan ini yang sempat ditiadakan selama era Soviet telah kembali dengan penuh semangat sebagai simbol nasional. Nowruz dirayakan setiap bulan Maret dengan berbagai kegiatan terorganisir di alun-alun, taman, dan pusat kota. Grup musik dan tari tampil di panggung terbuka, sementara para pedagang mendirikan kios-kios yang menjual makanan dan produk tradisional. Banyak keluarga lebih suka berkumpul di rumah, sementara yang lain berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Nowruz dianggap sebagai waktu yang baik untuk awal yang baru, ketika ikatan antar tetangga diperbarui, pakaian baru dikenakan, dan hadiah dipertukarkan. Bagi banyak orang, Nowruz tidak hanya menandai pergantian musim, tetapi juga mengantisipasi peruntungan di tahun yang akan datang. Di tanggal-tanggal lain, jalanan dipenuhi suara dan gerakan untuk alasan yang lebih intim. Pernikahan adalah acara yang memobilisasi seluruh keluarga, bahkan di kota-kota kecil. Meskipun bentuknya bervariasi di setiap daerah, hampir selalu mencakup prosesi, tarian tradisional, dan resepsi yang dihadiri oleh kerabat dekat maupun jauh. Dalam konteks ini, setiap detail memiliki nilai simbolis, kostum, lagu, dan gesture penyambutan. Perayaan seringkali berlangsung beberapa hari dan berlangsung di ruang private, aula bersama, atau bahkan di luar ruangan. Persiapannya melibatkan pengorganisasian selama berminggu-minggu, mulai dari pembagian tugas hingga pemilihan makanan dan musik. Pemakaman juga merupakan bagian dari ritme sosial, meskipun dalam konteks yang berbeda. Di luar keyakinan pribadi, ritual perpisahan berakar kuat. Mengumpulkan orang-orang yang pernah hidup bersama mendiang merupakan bagian penting dari proses ini, dan mengunjungi keluarga yang ditinggalkan dianggap sebagai kewajiban. Ungkapan duka cita disertai dengan gestur kepedulian, makanan dibawakan, kata-kata dukungan dipanjatkan, dan doa bersama diadakan selama berjam-jam. Nilai kolektif tercermin bahkan dalam keheningan, dan tidak jarang orang-orang dari berbagai generasi hadir sebagai tanda penghormatan. Dalam beberapa tahun terakhir, peringatan-peringatan tertentu telah mengambil nada yang lebih terbuka. Hari Libur Nasional mencakup acara sekolah, pertunjukan seni, dan pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Meskipun menghadapi kendala ekonomi, banyak komunitas mempertahankan tradisi mendekorasi ruang publik dan mengadakan kegiatan simbolis. Beberapa wilayah perkotaan juga telah mengadopsi cara-cara baru untuk merayakan dengan menyelenggarakan konser, pekan raya, atau kegiatan olahraga. Namun, di desa-desa, fokusnya cenderung pada komunitas terdekat, di mana berbagi dan memelihara ikatan kekeluargaan sangatlah penting. Kalender perayaan juga mencakup hari-hari yang tidak bergantung pada pemerintah atau lembaga keagamaan. Di daerah pedesaan, waktu-waktu tertentu dalam setahun ditandai dengan kegiatan pertanian, panen, atau awal musim. Periode-periode ini seringkali disertai dengan pertemuan informal, jamuan makan bersama, dan reuni keluarga. Meskipun tidak tercantum dalam kalender resmi, acara-acara ini dianggap sebagai peristiwa penting yang memperkuat rasa kebersamaan. Partisipasi dalam acara-acara ini memperkuat jaringan sosial dan memungkinkan adat istiadat diwariskan dari generasi ke generasi. Selama perayaan-perayaan paling populer, pasar-pasar lokal mengambil peran khusus. Pasar-pasar dipenuhi dengan warna, aroma, dan suara. Para pedagang dan pengunjung bernegosiasi, berbincang, dan berbagi keseruan acara tersebut. Keluarga-keluarga memanfaatkan kesempatan untuk membeli produk atau bahan-bahan khusus yang sulit ditemukan di waktu-waktu lain dalam setahun.
Di kota-kota seperti Hujan dan Kulob, pusat perbelanjaan tradisional menjadi pusat kegiatan budaya, tempat bertemunya budaya lama dan baru. Selama masa-masa ini, sekat-sekat sosial seakan memudar dan ruang-ruang perkotaan bernuansa meriah yang mengubah rutinitas. Perayaan tidak terbatas pada hiburan. Perayaan juga berfungsi untuk mempererat ikatan antara keluarga dan tetangga. Di banyak desa, mereka yang lebih kaya sering membuka pintu saat jamuan makan, mengundang kenalan maupun orang asing tanpa terkecuali. Tidak diperlukan aturan tertulis atau tekanan eksternal. Berbagi apa yang dimiliki adalah tradisi yang berlanjut hingga saat ini. Memasak untuk kehormatan. Ritual tak kasat mata, masakan tajik. Sejak zaman dahulu, masakan tajik telah mengumpulkan cita rasa dari Asia Tengah, Persia, dan India, mengubah bahan-bahan sederhana menjadi hidangan yang tak hanya menyehatkan, tetapi juga mendefinisikan identitas orang-orang yang menyajikannya. Di Pegunungan Pamir, misalnya, menu masakan rumahan bisa sangat berbeda dengan yang disiapkan di Dushanbe atau wilayah utara negara itu. Terlepas dari lokasinya, nasi, daging domba, roti panggang rumahan, dan mie gulung tangan menjadi sajian utama. Meskipun daging babi sama sekali tidak ada karena alasan agama, daging kuda tidak dikonsumsi, tidak seperti di budaya tetangga lainnya. Bagi keluarga manapun, mengundang seseorang untuk makan bukanlah tindakan yang asal-asalan. Baik itu teman dekat maupun orang asing, setiap tamu yang datang disambut dengan makanan. Acara makan berlangsung berjam-jam karena, selain berbagi hidangan, kehidupan juga dibagi. Keputusan keluarga dibahas, kesepakatan dinegosiasikan, atau sekadar percakapan panjang lebar. Juru masak selalu menawarkan beberapa hidangan dan porsi besar. Tidak makan cukup dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hidangan umum dimulai dengan sepotong roti bundar lembut yang disebut non. Kemudian, muncullah sup kental berisi daging, sayuran, dan mie buatan sendiri. Sup ikan atau sup tanpa daging jarang ditemukan, meskipun beberapa disajikan di daerah perkotaan. Kemudian, muncullah pilaf, nasi berbumbu, dengan daging dan irisan wortel tipis, terkadang dengan tambahan kacang-kacangan, herba, aprikot, kenari, atau bawang putih. Setiap kota mengklaim memiliki versi uniknya sendiri. Pada akhirnya, buah-buahan segar menghiasi meja. Apel, anggur, melon, pir, atau aprikot kering. Selama proses memasak, teko tidak pernah dingin. Hidangan tidak dibeli siap pakai atau dipesan, melainkan dimasak di rumah. Anak-anak mengamati dan berpartisipasi, belajar sejak dini cara menangani panci dan bumbu. Dalam acara-acara khusus, para pria mengambil alih tugas di dapur sebagai tanda penghormatan kepada para tamu. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, perempuan tetap menjadi penjaga api dan persiapan makanan menjadi upaya kolektif yang menyatukan berbagai generasi. Lebih dari sekadar tugas rutin, memasak adalah bentuk kepedulian bersama, di mana setiap gerakan menguleni, mengaduk, menyajikan, mempererat ikatan yang membentuk keluarga. Teh berada di puncak daftar minuman. Meskipun beberapa anak muda saat ini minum jus atau minuman ringan, teh hijau lebih umum karena kemampuannya melawan panas dan dehidrasi. Teh hitam atau teh herbal juga dikonsumsi, terutama di daerah pedesaan. Setiap cangkir mungkin berisi kismis, aprikot kering, atau potongan melon kering. Terkadang ditambahkan kenari, almond, atau pistachio. Di perkotaan, kopi dan coklat panas mulai terlihat, tetapi minuman ini masih jarang di luar perkotaan. Meskipun adat Islam melarang alkohol, alkohol muncul pada perayaan-perayaan tertentu. Di toko-toko, Anda dapat menemukan vodka buatan sendiri, anggur manis, atau minuman keras asing. Untuk hidangan penutup, banyak rumah menawarkan kue kering dengan selai, atau permen yang terbuat dari kacang. Di perkotaan, es krim semakin populer. Minum teh memiliki protokolnya sendiri. Bukan hanya tentang penyajian, tetapi bagaimana cara penyajiannya. Orang termuda di meja biasanya mengedarkan cangkir, kecuali jika tuan rumah menggunakan gesture ini sebagai tanda hormat. Tradisi ini dilakukan dengan menuangkan sedikit teh ke dalam cangkir, mengembalikannya ke teko, dan mengulangi gerakan ini 2 kali lagi agar teh meresap dengan baik. Semua teh diterima
dengan tangan kanan. Tempat duduk terpenting yang disediakan untuk orang yang paling dihormati memungkinkan pertemuan dimulai dan diakhiri. Ia juga mengarahkan percakapan. Di kota-kota, selain makan di rumah, terdapat restoran tradisional yang disebut ashkhana, tempat teman, kolega, dan keluarga berkumpul untuk menikmati pilaf atau kebab. Berbeda dengan restoran barat, orang-orang makan di atas karpet atau bantal di sekitar meja rendah. Di musim panas, makanan disajikan di teras yang ditumbuhi tanaman rambat. Di tempat-tempat ini, orang tidak makan sendirian. Waktu akan berlalu, percakapan akan terasa santai, dan kita akan menikmati apa yang telah disiapkan dengan cermat untuk setiap kelompok. Seni dan benda, sulaman, tari, dan bercerita. Selama berabad-abad, para pengunjung yang melintasi pegunungan dan gurun terkagum-kagum oleh bakat para perajin Tajikistan. Di kota-kota yang telah lenyap dan desa-desa yang masih ada, berbagai benda, lagu dan gestur yang bertahan dari perang, invasi, dan pemerintahan yang jauh ditempa. Tangan-tangan yang membentuk tembikar atau menggambar binatang-binatang mustahil di dinding benteng-benteng yang kini runtuh tetap hadir dalam ingatan bangsa. Seiring waktu, ekspresi-ekspresi ini berubah bentuk, tetapi tidak pada akarnya. Bahkan hingga saat ini, masih ada perempuan yang menyulam kain warna-warni, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka, dan para musisi yang menyetel dutar seperti yang dilakukan nenek moyang mereka sebelum setiap pernikahan atau perpisahan. Di reruntuhan yang digali di Bactria dan Sogdiana, patung-patung, fragmen mosaik, amfora, kolom batu, dan medali tembaga telah ditemukan. Semua karya ini memiliki jejak budaya kuno seperti Yunani, Persia, dan India, tetapi juga memiliki ciri-ciri unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Beberapa benteng dengan pilar-pilar Helenistik masih berdiri tegak, seperti Kalai Kakha, Muncak Tepe, atau Kalai Mug. Benteng-benteng lainnya hanya ada dalam bentuk benda-benda yang diselamatkan dan dipajang di etalase. Di antaranya terdapat patung-patung ritual, lukisan hewan-hewan fantastis, dan bejana-bejana yang dimodelkan dengan detail yang terus memukau para cendekiawan. Banyak dari karya-karya ini kini dilestarikan di museum-museum nasional atau dalam koleksi-koleksi yang jauh. Bersama karya-karya bisu ini, musik dan tari tetap menghidupkan benang tak kasat mata. Di sepanjang route caravan atau di halaman rumah, orang-orang berkumpul untuk mendengarkan lagu-lagu yang bercerita tentang cinta, perpisahan, atau perang. Beberapa dinyanyikan oleh pria, yang lain oleh wanita, dan yang lainnya dilantunkan dengan suara rendah sementara instrumen-instrumen lain mengikuti iramanya. Dutar, nai, karnai, doira, dan instrumen lokal lainnya tidak hanya mengiringi perayaan, tetapi juga malam-malam yang dihabiskan di Chaikhana atau malam-malam yang dihabiskan untuk menunggu di pegunungan. Pada abad-abad yang lalu, para pelancong dan pedagang menghabiskan malam dengan bercerita, memainkan lagu-lagu tentang pengungsian, atau mengenang kisah-kisah eksploitasi yang diciptakan. Sambil berjaga-jaga terhadap pencuri atau binatang, mereka bergantian menceritakan apa yang terjadi di jalan-jalan lain, mencampur adukkan kejadian nyata dengan khayalan. Gerakan tubuh juga punya tempat. Di alun-alun atau rumah-rumah yang lebih besar, sekelompok perempuan akan menari mengikuti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para tetua. Setiap gerakan memiliki makna, meskipun tak perlu dijelaskan. Tarian-tarian itu bukanlah tontonan, melainkan cara untuk melestarikan kisah-kisah tanpa kata. Terkadang, sekadar melihat cara mereka mengayunkan tangan atau menghentakkan kaki di tanah sudah cukup untuk memahami apa yang mereka katakan. Langkah-langkah ini masih dipraktikkan di banyak desa, dengan variasi yang minim. Bahkan ketika modernitas mencapai kota-kota dengan radio dan panggung-panggung baru, di daerah pedesaan tarian yang sama terus diajarkan sejak kecil, tanpa perlu ditulis. Seiring dengan itu, bentuk-bentuk visual menemukan bahasanya sendiri. Ketika tulisan menjadi seni, para penyalin mengubah setiap huruf menjadi lengkung yang sempurna. Ini bukan sekadar menyalin teks, tetapi memperindah setiap goresan hingga tak terulang. Tanpa adanya mesin cetak, buku-buku ditulis tangan dan dihiasi miniatur yang menggambarkan pemandangan, pertempuran, atau bangunan. Ilustrasi-ilustrasi ini, yang dibuat dengan kuas-kuas kecil dan pigmen alami,
terkadang menjadi satu-satunya yang tersisa dari tempat-tempat yang kemudian hancur. Miniatur-miniatur ini berfungsi untuk merekam dunia yang lenyap akibat invasi, kebakaran, atau berlalunya waktu. Pada beberapa periode, aturan agama melarang penggambaran figur manusia atau hewan. Untuk menghindari konflik, para seniman menggunakan warna, garis abstrak, atau pola geometris. Dengan cara ini, mereka menciptakan gaya mereka sendiri yang menghindari potret langsung, tetapi tetap mempertahankan keindahan. Elemen-elemen ini tidak hanya muncul dalam buku, tetapi juga pada permadani, karpet, atau pada dinding interior rumah dan bangunan umum. Setiap figur memiliki ritme internal, logika yang dapat dipahami oleh penglihatan meskipun tidak dapat diterjemahkan ke dalam kata-kata. Selama abad ke-20, semua ini mengalami perubahan yang pesat. Setelah bergabung dengan Uni Soviet, Tajikistan menerima dukungan negara untuk menciptakan lembaga-lembaga budaya baru. Teater, akademi, museum, dan perpustakaan didirikan. Para seniman muda dikirim untuk belajar di Moskow atau Saint Petersburg, tempat mereka mempelajari teknik-teknik Eropa seperti ballet, opera, dan lukisan cat minyak. Jantung negara, tambang, pegunungan, dan janji terpendam. Di wilayah paling terpencil, Tajikistan, di bawah bentang alam pegunungan yang mendominasi, tersimpan kekayaan geologis yang telah membentuk nasib banyak komunitas. Emas, uranium, batu bara, dan mineral lainnya membentuk jantung negara yang sunyi. Selama era Soviet, sumber daya ini menarik salah satu industri paling strategis di kawasan itu, pertambangan skala besar. Dorongan untuk mengekstraksi apa yang ditawarkan tanah mengubah seluruh desa menjadi permukiman buruh, tempat kehidupan berputar di sekitar kerja bawah tanah. Tambang-tambang ini tidak hanya mendefinisikan ekonomi lokal, tetapi juga membentuk lingkungan sosial, tenaga kerja, dan geografis. Kekayaan bawah tanah Tajikistan mulai menarik minat baru selama abad ke-20, ketika proyek-proyek pertambangan skala besar dipromosikan di berbagai wilayah pegunungan. Emas, yang didambakan selama berabad-abad, menjadi semakin penting dengan perluasan tambang seperti Tajik Gold di Sukht, bagian dari rencana negara yang berupaya mengubah republik ini menjadi pusat strategis pasokan logam Soviet. Tak jauh dari sana, endapan uranium diperlakukan dengan sangat rahasia karena nilainya bagi industri nuklir. Meskipun informasi resmi terbatas, dampaknya terlihat jelas. Fasilitas tertutup, akses terbatas, dan peningkatan langkah-langkah keamanan di area-area penting. Batu bara, yang melimpah di beberapa daerah pegunungan di selatan, menyediakan basis energi bagi berbagai industri di negara itu. Tambang batu bara menggerakkan pembangkit listrik dan pabrik, terutama selama bulan-bulan dingin. Di dekat Dushanbe dan di wilayah Shurab, penambangan batu bara memunculkan kota-kota kecil dengan ritme kehidupan yang ditentukan oleh shift penambangan. Komunitas-komunitas ini tumbuh dengan infrastruktur dasar, sekolah teknik, rumah sakit, dan perumahan kolektif yang mengikuti pola yang direncanakan dari Moskow. Pertambangan tidak hanya menentukan lapangan kerja, tetapi juga mengatur kalender, hari libur, dan bahkan rute transportasi. Selama beberapa dekade, sistem ekstraktif Soviet beroperasi dengan logika terpusat. Keputusan tidak dibuat di kota-kota pertambangan, melainkan di kantor-kantor yang jauh. Ekstraksi logam atau bahan bakar hanya menanggapi tujuan sosial makro, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan dampak lokal. Banyak penambang yang dikirim dari republik lain, yang menghasilkan campuran budaya dan bahasa di wilayah yang secara tradisional homogen. Proses ini juga melibatkan pembangunan permukiman baru, seringkali di sepanjang sungai yang mengalir dari pegunungan, yang digunakan sebagai sumber tenaga hidrolik atau sebagai jalur transportasi material berat. Kehidupan di dalam tambang mengikuti ritme yang ketat. Hari dimulai dengan daftar periksa, penugasan terowongan, dan distribusi peralatan. Keselamatan menjadi perhatian utama, meskipun terkadang dinomorduakan dibandingkan dengan tujuan produksi. Kondisi kerja sangat keras, kelembapan, kegelapan, kebisingan konstan, dan suhu yang tidak stabil. Di sektor-sektor penambangan uranium, langkah-langkah perlindungan lebih ketat, tetapi tidak selalu memadai. Banyak dari mereka yang bekerja di tambang-tambang ini kemudian menderita penyakit akibat paparan bahan radioaktif, tanpa kompensasi atau pengakuan publik.
Dengan runtuhnya Uni Soviet, banyak tambang yang sebagian ditinggalkan. Kurangnya pemeliharaan dan pendanaan membuat banyak fasilitas tidak dapat digunakan. Namun, di beberapa tempat, komunitas kelas pekerja tidak menghilang. Beberapa penambang terus menambang material secara informal, sementara yang lain terlibat dalam pekerjaan pelengkap seperti daur ulang logam atau perdagangan lokal. Infrastruktur Soviet, meskipun memburuk, masih membentuk lanskap di wilayah-wilayah ini. Terowongan yang tersumbat, cerobong asap berkarat, dan gudang-gudang kosong menjadi pengingat akan intensitas model ekstraktif tersebut. Saat ini, pemerintah berupaya menghidupkan kembali sebagian aktivitas ini melalui kemitraan dengan perusahaan asing, terutama dalam kasus emas dan uranium. Investasi swasta telah menghadirkan mesin-mesin baru, kontrak-kontrak yang berbeda, dan praktik-praktik yang lebih modern di beberapa sektor. Namun, kontras antara yang baru dan yang lama terlihat jelas. Di beberapa kota pertambangan, bangunan-bangunan modern berdampingan dengan barak-barak tua, dan janji-janji pembangunan terancam oleh pengabaian selama puluhan tahun. Sekolah di antara pegunungan. Pendidikan tajik dalam perjuangan tanpa henti. Di banyak desa tajik, suara yang menandai dimulainya hari sekolah bukan berasal dari bel, melainkan dari gema langkah kaki melintasi jalan tanah, di antara pegunungan terjal, dan jalanan yang berubah menjadi lumpur di musim hujan. Anak-anak perempuan dengan ransel yang ditambal dan anak laki-laki dengan buku catatan yang sama dari tahun sebelumnya, berjalan berjam-jam, bertekad untuk sampai ke kelas. Tidak ada transportasi sekolah, juga tidak ada jaminan pemanas, tetapi ada keyakinan yang mengakar kuat. Belajar adalah cara melawan kelupaan. Sekolah tidak hanya mengajar, tetapi juga melindungi. Selama beberapa dekade, model pendidikan tajik ditentukan oleh struktur Soviet. Setiap desa diwajibkan memiliki setidaknya satu sekolah dasar, dan lembaga-lembaga khusus didirikan di kota-kota seperti Dushanbe. Pendidikan gratis, ketat, dan wajib, dengan penekanan kuat pada sains dan pelatihan ideologis. Bahasa Rusia mendominasi di jenjang pendidikan tinggi, dan banyak guru dikirim dari republik lain. Jaringan ini beroperasi dengan disiplin, tetapi hanya menyisakan sedikit ruang bagi tradisi lokal. Setelah kemerdekaan, pendidikan jatuh ke tangan negara yang rapuh, terluka oleh perang saudara dan ekonomi yang hancur. Banyak sekolah tutup, yang lainnya hancur, dan ribuan guru mengungsi atau kehilangan gaji. Yang tersisa hanyalah sistem yang sebagian kosong, di mana beberapa ruang kelas terus beroperasi tanpa buku, papan tulis, atau meja. Di beberapa daerah, siswa menulis sambil bersandar di paha mereka, di lantai kayu yang berderit setiap kali bergerak. Saat ini, akses pendidikan tetap gratis secara hukum, tetapi kenyataannya bervariasi di setiap wilayah. Di Dushanbe, beberapa sekolah memiliki fasilitas modern, akses internet, dan kelas bahasa. Namun di wilayah Pamir, siswa berbagi pensil dan hadir secara bergiliran karena tidak cukup kursi. Beberapa guru berjalan jauh untuk mengajar, sementara yang lain menggabungkan peran mereka dengan pekerjaan pertanian. Kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan juga tercermin dalam akses pendidikan tinggi. Sementara di ibu kota terdapat universitas negeri dan swasta dengan program kedokteran, teknik atau filologi, terdapat sedikit peluang di daerah-daerah. Banyak anak muda harus beremigrasi jika ingin melanjutkan studi, tetapi biaya perjalanan dan biaya hidup menghalangi sebagian besar dari mereka untuk melakukannya. Beberapa keluarga menjual ternak atau mengambil pinjaman untuk membiayai studi putra mereka dengan harapan mereka dapat mengirimkan uang dari Moskow atau St. Petersburg. Pendidikan perempuan telah membaik secara hukum, tetapi praktiknya masih belum merata. Di banyak wilayah konservatif, anak perempuan dianggap tidak perlu melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar. Beberapa sekolah tidak memiliki kamar mandi terpisah yang menyebabkan remaja putus sekolah. Di waktu lain, keluarga memprioritaskan pendidikan putra mereka. Namun, ada inisiatif lokal yang mendorong anak perempuan untuk tetap bersekolah melalui beasiswa, bimbingan belajar, dan kampanye dari pintu ke pintu. Di desa-desa di utara, beberapa sekolah beroperasi tanpa listrik. Kelas diadakan dengan cahaya alami, dan di musim dingin, siswa hadir mengenakan sarung tangan dan mantel
memegang pensil mereka dengan stabil meskipun cuaca dingin. Di selatan, musim hujan membanjiri jalan dan menunda kehadiran selama berminggu-minggu. Meskipun demikian, ribuan anak mendaftar setiap tahun dengan antusiasme yang sama seperti orang tua mereka di masa yang lebih stabil. Reformasi pendidikan terkini mencakup pembaruan buku teks dan pelatihan guru baru. Pusat-pusat pedagogis juga telah didirikan di beberapa ibu kota daerah. Namun, tantangan struktural masih ada. Kurangnya dana, korupsi dalam kompetisi guru, dan visi politik yang masih belum menganggap pendidikan sebagai prioritas nasional. Jumlah sekolah swasta telah bertambah, tetapi aksesnya masih terbatas bagi mayoritas. Dalam tradisi lisan Tajikistan, sering dikatakan bahwa siapapun yang belajar membaca, belajar membela diri. Dalam semangat ini, banyak keluarga berkorban setiap hari agar setidaknya salah satu anak mereka dapat menyelesaikan sekolah. Meskipun sistem pendidikan tidak selalu menjamin kualitas, pendidikan tetap dipandang sebagai sebuah janji, sebuah jalan menuju kehidupan yang lebih aman. Di negara yang medannya membatasi jarak dan iklimnya membatasi sumber daya, setiap sekolah yang tetap buka merupakan sebuah kemenangan. Bukan karena hasil akademisnya, yang seringkali tidak terukur, tetapi karena keberadaannya. Mengajar dan belajar di Tajikistan juga merupakan sebuah tindakan perlawanan terhadap pengabaian, sebuah cara untuk menegaskan diri dalam menghadapi kesulitan.